Hari ini kita akan melanjutkan perancangan IP address, khususnya untuk IP versi 6. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang IP versi 4. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan untuk IP versi 4? Ada yang belum dipahami? Silakan. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya mau ke slide kita ini tentang IP versi 6. Kenapa kita penting untuk membahas IP versi 6 ini? Sejarahnya pertama adalah IP versi 6 ini telah dikembangkan sebenarnya atau sudah dipikirkan dari tahun 1990. Jadi jauh sebelum IP versi 4 itu diperkirakan akan habis, mereka sudah memikirkan untuk mengembangkan penerus dari IP versi 4. Nah, di tahun 93 IETF kemudian mengembangkan IP Next Generation. Nah, nanti di 94 Direktur proyek IP Next Generation kemudian mengusulkan IP versi 6. Saya sendiri itu baru baca-baca tentang IP versi 6, ada bukunya khusus yang ditulis oleh salah seorang penulis dari ITB, itu sekitar tahun 2004. Jadi kita di Indonesia agak ketinggalan untuk IP versi 6. Nah, pertanyaannya kenapa bukan IP versi 5? Kenapa langsung versi 6 dari IP versi 4 ke langsung ke IP versi 6? Karena versi 5 ini sudah diperuntukkan untuk eksperimen protokol aliran atau experimental stream protocol. Nah, kalau Anda mau lihat dokumentasinya, Anda bisa ketikkan di Google RFC, mulai dari RFC 1752, RFC 1883, RFC 2460, itu semua bercerita tentang teknis dari atau detail teknisnya dari IP versi 6. RFC itu request for comment ya. Jadi dokumentasi resmi mengenai suatu teknologi itu biasanya didokumentasikan di dalam RFC. Jadi misalnya Anda mau tahu bagaimana spesifikasi detailnya dari wireless, nah, maka Anda bisa mencari tahu RFC untuk wireless LAN misalnya seperti itu. Nah, apa yang membedakan di IP versi 6 ini? Yang pertama adalah ukurannya. Ukurannya lebih besar dibandingkan dengan IP versi 4. Nah, kalau IP versi 4 hanya 32 bit, maka di IP versi 6 128 bit. Kemudian di IP versi 6 ada yang namanya stateless auto configuration yang tidak dimiliki oleh IP versi 4. Kemudian di IP versi 6 headernya beda, formatnya karena ukurannya lebih besar, maka headernya juga lebih besar, yaitu 40 byte. Kemudian terdapat extension header yang tidak ada pada IP versi 4, sehingga pemrosesan paket itu lebih cepat dibandingkan dengan IP versi 4. Kenapa harus IP versi 6? Nah, karena
alokasi untuk IP versi 4 di Amerika sudah 60%. 40% adalah sisanya. Jadi secara teori IP versi 4 itu alamatnya hingga 4,3 miliar. Kalau penduduk dunia itu adalah 6,4 miliar, maka tidak cukup. Karena kita saja sekarang bisa memiliki lebih dari satu device yang terhubung ke internet. Nah, kalau kita terus berpatokan pada IP versi 4, ya ini tidak cukup. Nah, Asia ini, terutama Asia, karena ada beberapa negara di Asia yang merupakan penduduknya paling banyak, ada Cina, India, dan Indonesia. Nah, hingga Asia ini menjadi salah satu benua yang paling intens perkembangan IP versi 6, terutama Taiwan, Jepang, gitu ya, Cina, yang penduduknya mencapai 3,6 miliar. Ya ambil ke perempuan yang udah tahu lebih dulu untuk sepanjang pada yang kesan pakai apa sih? Oke. Kemudian headernya ada 5 field dari IP versi 4 yang sudah dibuang, yaitu header length, identification flag, fragment offset, dan header checksum. Jadi field-field ini atau beberapa identitas-identitas yang ada di IP versi 4 itu tidak ada lagi di IP versi 6. Jadi ini perbandingan antara IP versi 4 header dan yang IP versi 6. Jadi kalau Anda lihat, yang kuning ini tetap versinya versi 4, ini versi 6. Kemudian alamat asal dan alamat tujuan. Ini yang tetap. Yang warna abu-abu itu tidak ada lagi. Di header ini tidak ada lagi di IP versi 6. Kemudian yang namanya sama tapi posisinya berbeda, itu adalah traffic class, payload length, next header, dan hop limit. Sedangkan yang baru, field pada IP versi 6 adalah flow label. Ini flow label yang tidak ada di headernya IP versi 4. Ada yang mau ditanyakan? Bahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada ya? Baik. Nah, ini kalau kita pakai Wireshark, dan misalnya Anda menggunakan IP versi 6, maka Anda bisa lihat headernya seperti ini. Ya, yang di atas ini versi, traffic class, flow label, payload length, next header, hop limit, source, destination. Nah, ini adalah header-header yang ada di dalam IP versi 6. Jadi bedanya, kalau Anda pakai IP versi 4, nanti ketika Anda jalankan Wireshark-nya, ini akan terbaca IP versi 4, headernya tidak seperti ini. Nah, kalau Anda menggunakan IP versi 6, lalu Anda jabarkan ini satu aktivitas seperti ini, Anda jabarkan di level IP-nya, maka Anda bisa lihat ini versi yang versi 6. IP-nya versi 6. Nah, bagaimana teknik migrasi kalau kita masih ada IP versi 4? Yang pertama, kita bisa pakai dual stack. Jadi, rata-rata laptop kita atau handphone kita, tab, ya, itu sudah dukung untuk dual stack. Jadi, kita bisa pakai IP versi 4 dan IP versi 6 secara bersamaan. Di sistem operasi apapun juga sudah seperti itu. Anda bisa pakai
IP versi 4 dan IP versi 6 bersamaan. Tidak ada masalah. Jadi kalau ada yang sudah murni pakai IP versi 6, kita masih bisa berkomunikasi karena kita pakai IP versi 6 dan IP versi 4. Dan kita masih bisa berkomunikasi dengan yang masih menggunakan IP versi 4 karena kita pakai dual stack. Ya. Syaratnya kalau sudah beda network seperti ini, routernya juga sudah harus dual stack. Artinya router sebagai gateway-nya itu harus juga menerapkan dual stack. Yang kedua adalah tunnel. Jadi tunnel di sini, jika kliennya menggunakan IP versi 6, maka routernya pakai dual stack. Kemudian nanti di tunnelnya adalah IP versi 4 only. Nah, tunnel ini biasanya adalah VPN ya. Maka VPN-nya bisa pakai versi 4. Nah, klien di belakang routernya itu bisa pakai IP versi 6 only. Jadi ini dual stack. Jadi routernya tetap dual stack. Kemudian ada yang namanya NAT64, yaitu penerjemahan alamat dari IP versi 6 ke IP versi 4 atau sebaliknya. Ini namanya NAT64. Jadi yang di sini 6, yang di sini 4. Nah, kita mau translate dia dari 6 ke 4, dari 4 ke 6 menggunakan teknik yang namanya NAT64. Nah, space yang diberikan oleh IP versi 6 adalah 128 bit. Jadi 2 pangkat 128 adalah 6,65 kali 10 pangkat 23. Jadi space-nya banyak sekali. Jadi ini kalau dibagi saja satu orang, misalnya satu orang dapat 1000 IP versi 6. Itu belum habis ini IP versi 6. Karena ini sangat banyak porsi untuk IP versi 6. Kemudian tipe alamatnya, kalau pada IP versi 4 kita mengenal ada unicast, broadcast, dan multicast, maka di IP versi 6 broadcast tidak ada. Tapi ada alamat baru yang diperkenalkan, namanya adalah anycast. Ini kita bisa baca pada request for comment 1546. Nah, notasinya ditulis menggunakan heksadesimal. Beda dengan IP versi 4 yang desimal saja, dot desimal. Sedangkan kalau IP versi 6, ini penulisannya adalah heksadesimal. Ada berapa? Ada berapa ini? Ya, ada 128 bit, di mana dipisahkan per hexstate. Ini disebut dengan per hexstate. Di mana satu hexstate itu adalah 4 karakter heksadesimal. 4 digit heksadesimal, mulai dari 0 sampai F semua. Atau sama dengan 16 binary digit. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. 8 hexstate. 8 hexstate. Ini cukup banyak. Jadi dipisahkan dengan titik 2 ini seperti ini. Nah, karena alamat dari IP versi 6 ini cukup panjang, kalau kita mau sederhanakan bisa. Oke, prinsip yang pertama, meeting leading 0. Jadi ada aturan bahwa jika di depan dari hexstate ini bernilai 0, mau dia 1 nolnya, atau 2, atau 3, maka nilai 0 yang di depan ini bisa dihilangkan. Ya, bisa dihilangkan. Di sini contohnya ada 2001, ya, 2001 DB8, jadi 0 di sini hilang. 0-nya hilang, jadi tinggal DB8. Kemudian ada 000A,
Nah, 3 0 di sini hilang. Hanya tinggal A. Nah, ini juga seperti ini. Nolnya hilang. Nolnya hilang. Nolnya hilang. Dan ini nolnya hilang. Seperti itu. Ini disebut dengan kompres. No leading nol. Jadi tidak ada yang di depannya itu nol. Jadi yang dari ini bisa disingkat jadi seperti ini. Kompres. Paham ya? Oke, aturan yang kedua. Omitting all null segment. Jadi kalau terdapat banyak deretan nol, mau 1 hexstate atau 2 hexstate atau 3 hexstate atau 4 hexstate itu bernilai nol semua, maka bisa digantikan dengan double colon seperti ini. Double colon. Nah, double colon hanya bisa digunakan sekali saja. Jadi di sini ada contoh yang salah, di mana penulisannya ada 2 double colon, ada 2.2 yang tidak bisa digunakan seperti ini. Jadi 2.2 ini hanya bisa digunakan sekali saja. Mau diletakkan di sini, di ABCD atau di 1, 2, 3, 4. Nah, contohnya ini, di sini ada ini ya, ini ada sini ada nolnya. Nolnya di sini ada 1 hexstate, 2 hexstate ya. Ini kalau dipakai aturan yang pertama, nol yang di depannya hilang. Nah, tapi kalau pakai aturan yang kedua, ini karena ada 2 hexstate nol semua, maka dia bisa digantikan dengan si double colon ini. Nah, sedangkan yang ini itu tetap harus ada 0, jadi tidak bisa 2 kali. Atau bentuk kompresnya adalah yang di sini bentuknya tetap 0, 0. Nah, yang 2 hexstate di sini itu digantikan dengan double colon yang ini. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk yang panjang. Ya, bisa dituliskan dalam bentuk yang panjang seperti ini. Atau dituliskan dalam bentuk terkompresi seperti ini, atau yang seperti ini. Itu semuanya bisa diterapkan pada komputer kita atau pada laptop kita seperti itu. Jadi komputer atau laptop kita sudah tahu kalau kita pakai double colon, oh berarti ini maksudnya seperti ini. Atau pada alamat seperti ini, kita bisa lihat 3 hexstate bernilai 0 semua, maka 3 hexstate ini kita bisa gantikan dengan hanya 1 double colon seperti ini. Nah, yang tidak bisa dihilangkan itu adalah jika misalnya di sini 1, 2, 3, 0, maka 0 yang di belakang tidak bisa hilang. Jadi kalau nolnya di depan bisa hilang, tapi kalau nolnya di belakang atau di tengah-tengah itu tidak bisa dihilangkan. Seperti itu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini contoh yang lain bisa disederhanakan seperti ini. Yang ini bisa disederhanakan seperti ini. Jadi mau ditulis dalam bentuk seperti ini, dan ini, itu semuanya dianggap benar oleh komputer. Jadi selama komputer Anda tidak mengindikasikan bahwa yang Anda tulis itu salah, maka penulisan IP versi 6 Anda sudah benar. Mau pakai yang format panjang seperti ini,
8 hexstate atau 8 hexstate tapi disingkat-singkat boleh, atau menggunakan ada yang double colon kita pakai gitu ya. Ini boleh, semuanya boleh. Ini sebenarnya untuk menyederhanakan penulisannya karena format penulisan IP versi 6 memang panjang seperti ini. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya teruskan ke notasinya. Jadi notasi prefix di IP versi 6 itu sama atau mirip dengan di IP versi 4. Jadi kalau di IP versi 4 kita lihat ada /27 atau /25 atau /24, maka di IP versi 6 juga ada. Nah, tipikalnya kalau di IP versi 6 ini /64, di mana 64 yang lainnya itu sudah untuk interface ID, sedangkan yang 64 ini untuk prefix. Di 64 prefix itu menandakan kalau di versi 4 itu networknya seperti itu. Misalnya seperti ini, maka jumlah prefix kita adalah 40 atau /40. Tapi kebanyakan adalah /64 yang digunakan. Jadi sampai di sini maka prefixnya adalah /64. Sisanya yang di sini adalah interface ID atau alamat hostnya kalau pada IP versi 4. Nah, ini adalah beberapa global routing prefix. Ada yang /8, /3, global unicast, link lokal, /10, FE80, kemudian private administration /8, FD8, FD00, multicast FF00 /8. Nah, ini beberapa prefix yang ada pada IP versi 6. Kemudian tipenya ada 3, tadi saya sudah singgung, unicast, multicast, dan anycast. Jadi di IP versi 6 tidak dikenal adanya broadcast. Alamat broadcast itu tidak ada pada IP versi 6. Unicast ini adalah alamat yang unik yang akan dikirimkan. Jadi kalau dari komputer dia mengirimkan paket ke device yang lain, maka alamat yang digunakan secara unik, jelas siapa yang dituju, itu adalah alamat unicast. Unicast sendiri terbagi atas beberapa, ada global unicast, link lokal, loopback, unspecified address, unique local, dan embedded IP versi 4. Nah, yang banyak kita gunakan itu ada 2 ini. Yang pertama adalah global unicast, ini sama dengan IP versi 4 yang publik, yang sifatnya adalah IP publik. Ini global unique, ini dikenali oleh internet. Dan satu lagi adalah alamat link lokal. Alamat link lokal itu adalah alamat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi ke sesama lokal link. Dan alamat link lokal itu tidak dapat di routing. Jadi dia hanya satu network saja. Nah, kalau kita lihat misalnya pada komputer kita,
Ya. Nah, ini bisa lihat alamat ini adalah alamat link lokal. Alamat link lokal ini adalah alamat yang biasanya sudah diberikan oleh sistem operasi ke interface kita, ke interface wireless atau interface Ethernet. Jadi ini bukan alamat MAC address, tapi ini adalah alamat IP versi 6, tapi link lokal. Jadi link lokal ini hanya bisa berkomunikasi dengan sesama link lokal. Seperti itu. Kembali lagi ke sini. Yang lainnya ada loopback, unspecified address. Nah, ini kalau nilainya 0 semua, maka dia unspecified address. Ada unique lokal, ya, nilainya FC00. Jadi kalau link lokal tadi, berapa? Ada yang ingat? FE. Kalau link lokal tadi, FE80. Kalau unique lokal, ini sama dengan alamat privatnya IP versi 4, mulainya adalah FC00/7 sampai dengan FDFF. Jadi kalau FE80, link lokal. Unique lokal, FC00 sampai FDFF. Ini link lokal. FE80 sampai dengan FEBF. Maka selama rentangnya FE80 sampai FEBF, maka dia adalah link lokal. Ini ilustrasinya link lokal. Jadi dia tidak bisa keluar dari router, karena networknya, kalau sudah keluar dari router, networknya berbeda. Jadi dia hanya bisa satu network seperti ini. Jadi kalau Anda punya beberapa PC, Anda kasih, atau Anda sudah tahu link lokalnya, Anda bisa ping ini, pakai IP versi 6. Ping ini IP-nya. Satu network ini. Kemudian untuk yang global unicast ini adalah sama dengan alamat IP publiknya kalau di IP versi 4. Kalau di IP versi 6 dimulai dari 2000 sampai dengan 3FFF. Jadi kalau ada alamat yang dimulai dengan 2000 atau 3FFF sampai 3FFF, maka ini adalah alamat global unicast. Kemudian ini adalah global routing prefix, di mana global routing prefixnya adalah /48. Biasanya ini diberikan atau diassign oleh ISP sebagai provider. Karena 16 bitnya, ini kan seharusnya 64 bit, 16 bitnya nanti sudah digunakan untuk subnet. Nah ini nanti masuk di perancangannya IP versi 4, karena IP versi 6, karena kita juga bisa bermain dengan subnet. Ini karena ini kita bisa lihat konfigurasi pada Cisco router. Kita bisa terapkan IP-nya IP versi 6, bla bla bla. Alamatnya /prefix-nya. Kemudian ini di Windows. Nah, di Windows juga bisa, Anda bisa coba di konfigurasi IP-nya Anda set. Ini alamatnya. Kalau ini alamat, berarti ini adalah alamat global unicast karena dimulai dengan 2001. Berarti dia masih masuk dalam range-nya global unicast. Di bawahnya adalah prefix-nya. Nah, tadi saya sudah singgung mengenai perancangan IP versi 6. Jadi, merancang IP versi 6, sebenarnya kita bisa membuat subnet. Walaupun membuat subnet itu tidak perlu ya sebenarnya, karena alamat IP versi 6 ini cukup banyak. Itu sudah
sangat banyak sehingga kita tidak perlu subnet. Tapi kalau kita mau subnet, jadinya kita mau subnet, maka kita bisa ambil satu hexstat untuk kita pakai sebagai subnet ID, misalnya seperti itu. Atau lebih dari satu hexstat. Nah, kita bisa pakai untuk subnet ID. Nah, tipikalnya kita bisa ambil satu hexstat. Satu hexstat itu bernilai 16 bit. Jadi dari 0000 sampai dengan FF. Ini kita bisa buatkan subnetnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada network sendiri. Mulai dari 001. Yang di sini networknya beda. 002. Ini 0004, 0005. Yang di sini 0003. Nah, ini bisa pakai konsep subnetting pada IP versi 6. Gampangannya seperti itu. Jadi nanti yang di sini alamatnya terserah kita. Kita mau mulai dari 1, 2, 00001, 2, 3, dan banyak lagi. Satu blok seperti ini kita bisa dapatkan banyak sekali IP. Belum lagi yang ini gitu ya. Ini kalau kita mau pisahkan. Ya, kalau kita mau pisahkan subnetnya. Nah, misalnya kalau tidak cukup, misalnya kita minjam satu hexstat, tidak cukup, maka kita bisa pinjam lagi satu nibble. Satu nibble itu adalah 4 bit atau satu karakter heksadesimal. Jadi kalau yang subnet di sini sudah sampai FFF, lalu kok tidak cukup, maka kita bisa pinjam jatah interface ID-nya, sebanyak nibble atau satu karakter heksadesimal di sini. Jadi subnet prefixnya jadi 68. Karena 64 di sini tambah 4 bit di sini, maka dia jadi prefixnya 68. Nah, itu mendesain IP versi. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kita ada kuis sendiri khusus untuk bagian perancangan IP versi 4 dan IP versi 6. Dan jika ada yang belum dipahami, kalau tidak ada, berhubung waktu kita tinggal 1 menit lewat 40 detik, saya cukupkan. Nanti rekaman videonya untuk hari ini saya upload di YouTube. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.